Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan khususnya dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan modul 8 tentang telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mimi Maesaro sebagai moderator hari ini. Lalu saya akan perkenalkan anggota saya, yaitu di kelompok 5. Mohon maaf, yang pertama ada Ibu Mia Mahdiani, lalu ada Bu Nancy Analisa, juga ada Bu Neng Vera Hanifah, dan yang terakhir ada Bu Neng Ratna Kurnia. Baik, untuk yang pertama, pada modul 8 kali ini, saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi KB1, yaitu penyusunan KTSP dan rancangan pembelajaran materi esensial di kelas 3. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian KTSP. KTSP merupakan operasional yang disusun dan dilakukan di masing-masing susunan satuan pendidikan. KTSP merupakan operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, juga kalender pendidikan dan silabus. Untuk selanjutnya mengenai landasan implementasi KTSP. Landasan implementasi KTSP terdiri dari 1. Beberapa aturan, 2. Standar isi, 3. Standar kompetensi lulusan. Lalu selanjutnya, mengenai pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai acuan. 2. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan. 3. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya mengenai mekanisme penyusunan, di antaranya yang pertama ada tim penyusun KTSP, kedua pemberlakuan, ketiga pelaksanaan penyusunan KTSP. Lalu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan. 2. Peserta didik dan lingkungannya. 3. Beragam dan terpadu. 4. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan. 7. Belajar sepanjang hayat. 8. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Baik, untuk selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Ibu Mia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya saya memaparkan, yaitu komponen KTSP. Nah, di mana komponen KTSP ini terdiri dari yang pertama yaitu visi dan misi satuan pendidikan atau sekolah. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang keempat adalah kalender pendidikan. Kelima, silabus. 6, rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan AP. Di sini dilanjutkan dengan pembahasan yaitu pengembangan silabus. Ini kita akan membahas tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu,
dan sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, kemudian adapun prinsip dari pengembangan silabus itu sendiri, yang pertama ilmiah, maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan ini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, pengembangan silabus ini harus relevan. Nah, di mana cakupan atau kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, jadi ketika itu ini berisi komponen-komponen silabus sambungan dalam mencapai kompetensi. Berikutnya ya harus, nah di mana konsisten ini harus ajak yang meliputi pada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian memadai. Nah, memadai ini yaitu cakupannya indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar. Yang berikutnya yaitu aktual dan kontekstual. Aktual kontekstual ini sama cakupannya yaitu yang tadi seperti memadai, cakupan indikator, sistem lain harus memperhatikan perkembangan ilmu teknologi. Kemudian yang berikutnya yaitu fleksibel. Nah, maksud dari fleksibel ini adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan perubahan di sekolah atau tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu pengembangan silabus harus menyeluruh. Nah, menyeluruh di sini mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, di sini ada contoh dari model silabus yang terdiri dari sekolah ajaran, kelas, semester, kemudian standar kompetensi. Pada tabelnya itu terdapat kompetensi indoor, materi pokok, atau bahan. Dari saya, kan lagi kepada. Baik, terima kasih kepada Ibu Mia yang telah memaparkan materi hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Neng Vera. Saya persilahkan. Terima kasih pada Bu Mi. Mengangkat pengembangan silabus. Yang kita harus mengisi dulu kolom identifikasi. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi, mengkaji kompetensi dasar, dan juga mengidentifikasi materi pokok. Kemudian, yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran, meliputi pengalaman belajar, pendekatan, dan kecakapan hidup yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, diantaranya ini untuk membantu guru dalam kegiatan PBM. Kemudian rangkaian kegiatan peserta didik, urutan kegiatan sesuai hierarki konsep, rumuskan pernyataan minimal mengandung kegiatan peserta didik dan materi. Selanjutnya, untuk merumuskan indikator, dikarenakan indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Rumusnya menggunakan kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Lalu yang ketujuh, menunjukkan jenis penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian, diantaranya kompetensi, akan sistem penilaian berkelanjutan, hasil penelitian dianalisis untuk tindak lanjut, dan
dalam pembelajaran. Kan pada tip lah minggu efektif dan tetap pelajaran dengan dalam kepentingan yang dicantumkan dalam perkilan yang diberikan oleh didik menentukan rujukan, objek, dan atau yang digunakan untuk pembelajaran. Langkah berikutnya, menentukan sumber belajar. Untuk menentukan sumber belajar, yang fungsinya sebagai rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi, juga standar kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Neng Vera yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Bu Neng. Struktur pengalaman mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah dasar. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses sikap ilmiah. Selanjutnya, merancang pembelajaran IPA kelas 3 SD. Dalam mempelajari kurikulum yaitu KTSP 2006. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat silabus dan pelaksanaan pembelajaran, berikut akan disampaikan satu konsep materi yang akan diajarkan di kelas 3, yaitu materi esensial kelas 3. Melingkupi lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Komposisi udara yang normal adalah 70,94%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,3%, dan gas-gas lainnya 0,02%. Komposisi tersebut dinamakan udara murni. Selanjutnya ini adalah contoh dari silabus untuk IPA kelas 3 SD semester 1. Ada standar kompetensi, lalu yang berisikan memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya, merancang pembelajaran RPP kelas 3. Ada mata pelajaran IPA kelas 3 semester 1, alokasi waktu 8 jam pelajaran, standar kompetensi memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Ada kompetensi dasarnya, ada indikator dari ajarnya di lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Materi pokoknya penyebab pencernaan lingkungan, pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Ada pertemuan 1 yaitu mencari informasi penyebab pencemaran lingkungan dan berbagai sumber. Pertemuan kedua menjelaskan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap kesehatan. Selanjutnya, merancang pembelajaran IPA kelas 4 SD. Materi 4. Dalam pengertian ilmiah, gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan suatu benda atau makhluk hidup yang dikenainya mengalami berubah bentuknya, berubah kecepatannya, dan berubah arah geraknya. Gaya memiliki jenis yang berbeda tergantung bagaimana gaya yang ditimbulkan. Salah satu di antaranya yaitu gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya lagi moderator.
Baik, terima kasih kepada Bu Neng Ratna. Untuk selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Ibu Nancy. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan tentang bentuk dari rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Rencana bahas tentang gaya gravitasi menyebabkan benda jatuh. Nah, dalam susunan rencana pembelajaran kelas 4 contohnya ya ini dan terus apa standar kompetensi ini memahami antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya. Terus kompetensi dasarnya mendeskripsikan gerakan energi melalui percobaan ya. Di sini indikatornya yaitu membandingkan kecepatan berbeda berat. Terus yang kedua menyimpulkan gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh. Tujuan pembelajarannya itu yaitu menjelaskan penyebab benda jatuh ke bawah. Terus yang kedua mengetahui arah jatuhnya bola saat dilemparkan. Nah, di dalam rencana pembelajaran itu ada langkah pembelajarannya yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di dalam kegiatan awal itu, di sini guru menggali pengetahuan awal siswa dengan bertanya kemana arah jatuh bola setelah bola dilempar ke atas. Mereka diminta memperhatikan arah gerak bola, maka akan diperoleh hasil pengamatan daripada siswa bahwa bola itu bergerak ke atas dan kembali ke bawah menuju ke permukaan bumi. Terus di dalam kegiatan inti yaitu bola dilepaskan dari atas, terus bola dilempar lagi ke atas, terus bola dilempar condong ke atas oleh guru. Terus siswa yang lain mengamatinya. Terus dalam kegiatan akhir itu guru ada menjelaskan apa yang menjadi ada di sini refleksi guru ya, bertanya jawab kepada siswa tentang kejadian yang pernah dialami oleh siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya dalam kegiatan akhir ini juga guru memberikan penugasan yang berkaitan dengan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh guru kepada siswa. Terima kasih. Demikian dari saya, penjelasan saya dikembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Bu Mimi. Baik, terima kasih Bu Nancy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok 5 telah selesai. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya atau ingin menambahkan kepada salah satu pemateri kita. Baik, silahkan. Izin bertanya pada Vicky Sobeker sebagai gaya pegas. Pertanyaannya, mana ada pegas? Ada kendaraan dengan Bu Mimi. Baik, terima kasih. Silakan untuk para pemateri yang ingin menjawab mengenai gaya pegas yang disampaikan oleh Ibu Neng Vera. Saya persilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Neng Vera. Bagaimana saya jawab, pada saat kendaraan melewati jalan yang berlubang, disinilah pegas akan bekerja. Pegas yang ditemukan karena melalui jalan berlubang dengan banyak dengan pun penumpang akan tetap berjalan. Demikian dari
Baik, terima kasih kepada Bu Nancy. Bagaimana Bu Neng Vera? Apakah sudah cukup? Ya, cukup nomor. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya haturkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.